Yang ingin Jokowi turun itu sudah pasti sakit hati atau jiwa. Ditulis oleh Daeng, sumber Sewol. Wajib dicatat baik-baik bahwa penduduk Indonesia tidak sama dengan Amerika yang kini sudah chaos karena dipicu oleh kematian George Floyd. Apa yang terjadi di Amerika dan kini tampaknya mencapai puncaknya adalah akumulasi kebencian ras yang masih dipelihara. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Karena itulah, jika masih ingin melihat negeri ini tetap baik-baik saja, maka virus-virus kebencian yang terus ditanamkan itu wajib kita lawan. Tapi tentu saja ada cara yang bijak untuk melawannya dan tetap melakukan perlawanan dengan logika yang cemerlang. Selebihnya, kita dukung aparat menjalankan tugasnya jika ada yang melanggar wajib dihukum. Sebelum terjadi seperti apa yang ada di Amerika, sebaiknya dicegah dari sejak dini. Pencegahan itu harus dilakukan secara kompak dan beramai-ramai. Ketika ada yang logikanya bengkok, langsung aja dipatahkan kalau tidak bisa diluruskan. Misalnya, saat ditunda ritual haji untuk tahun ini karena COVID-19 dan memang langsung dari Saudi yang tidak membukanya, lalu ada yang bilang bahwa Jokowi harus dimakzulkan karena menutup haji. Inilah yang harus dijewer dengan sekuat tenaga. Sebisa mungkin para pejamaah diberi pemahaman dengan baik agar tidak menjadi korban provokasi orang-orang yang sudah sangat bernafsu inginkan Jokowi lengser. Salah satu hikmah dari COVID-19 ini memang semakin tampak para virus-virus kebencian itu. Memang beberapa orang dari dulu sudah terlihat tanduknya, namun kali ini justru penyaringannya lebih detail, sehingga sangat jelas siapa yang benar-benar peduli kepada rakyat dalam memerangi corona dan siapa saja yang berusaha memanfaatkan situasi ini demi ambisi kekuasaan politiknya atau demi keuntungan bisnis. Para gerombolan yang akan merusak bangsa ini sebenarnya sudah sangat kewalahan, dan dengan posisi itu adalah kesempatan kita untuk tetap ngegas, jangan kasih kendor. Terus bersuara dan menelanjangi kerancuan berpikirnya, bongkar kemunafikan yang mereka bangun, dan berusaha terus memutus mata rantai kebencian atas nama SARA. Sudah tahu kan siapa-siapa saja ustadz yang sebarisan dengan mereka? Sangat mudah berbicara dengan logika yang tepat untuk membela orang benar daripada harus mencari-cari celah atau premiks membenarkan orang yang salah. Proses pengadilan itu sulit karena membela orang salah dengan memainkan puzzle undang-undang beserta pasalnya agar bisa lepas dari jeratan hukum. Atau proses pengadilan itu sulit karena melawan kelicikan logika si pembela orang salah tersebut. Salah dan benar menurut pengadilan ya memang harus berdasarkan perangkat hukum yang ada. Namun salah dan benar yang berdampak di masyarakat, inilah yang mesti terus dipaparkan dengan sangat gamblang, sehingga kita tahu siapa yang berhak dibela dan siapa yang memang telah berusaha merusak kehidupan berbangsa bernegara demi ambisi-ambisi pribadinya. Tentu saja orang-orang seperti Fadlizon dan kawanannya akan merasa benar. Mereka ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurutnya benar dan merasa benar berbeda. Kebenaran bukan untuk dirasa-rasa tapi diwujudkan bersama dengan keadilan demi kemanusiaan. Itu adalah poinnya. Nah, tugas kita tentu tidak cukup hanya ikut-ikutan nyinyir atau mencaci makinya. Bahkan julukan yang kita berikan kepada mereka ini dengan sebutan kadrun tak membuat mereka berubah cara berpikirnya, atau setidaknya mengasah logika berpikirnya agar ikut membangun bangsa sesuai dengan jalan kemanusiaan dan keadilan. Tapi perlu ada cara yang tepat. Apa itu? Kita sudah tahu mereka adalah pengacau. Untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah pengacau, tentu bukan sekedar menuduh, tapi membongkar segala macam argumennya dengan logika yang sehat. Dan selama ini sudah banyak yang melakukannya, dan perlu terus digencarkan agar mereka semakin hari tidak semakin ngawur, sehingga masyarakat pada akhirnya akan berkata ketika melihat wajah mereka di media, malas lihat muka dia lagi kalau bicara, skip aja, mending dengerin orang yang waras dan bijak bicara. Kita ini butuh pendidikan yang bijak demi Indonesia yang maju. Jadi kebencian yang mereka bangun terhadap Jokowi dan pemerintahan ini wajib kita bendung. Kemukakan semua argumen dan bukti-bukti nyata bahwa apa yang mereka lakukan adalah suruhan dari bandar yang ingin lagi berkuasa. Mereka yang membangun kebencian itu adalah para kacung, dan tidak sulit mendeteksi mereka. Mereka secara otomatis membentuk barisan para mantan penguasa. Loyalitas mereka hanya diukur dengan berapa remah rengginang yang didapatkannya.
Syukurlah kita punya sosok presiden seperti Jokowi. Meskipun beliau tahu betul para pengganggu ini, namun beliau punya perhitungan yang matang, sehingga tak perlu Jokowi menanggapi mereka, sebab hanya kotoran yang bisa menghambat pembangunan. Karena itu, biarkanlah kotoran pada tempatnya. Semoga pemerintahan ini segera bebas dari berbagai macam kotoran yang menghambat kemajuan. Perlu diketahui, isu-isu yang diangkat oleh mereka dengan segala bentuknya untuk mengganggu pemerintahan yang sah ini, di antaranya adalah tentang PKI, pembatalan haji, lalu dengan corona mereka tak berkutik kemudian menuduh Jokowi tak becus, maka dengan itu mengangkat isu pemakzulan. Padahal nyatanya, Amerika saja yang sudah chaos itu belum ada pemakzulan kepada Trump, sedangkan aktivitas ekonomi kita masih jalan, meski agak turun karena pandemi. Jadi intinya, bahwa yang tidak suka Jokowi memang adalah orang-orang yang tidak waras dengan segala ambisinya. Mereka ingin berkuasa lagi, mereka masih merindukan kekuasaan yang gila. Bayangkan kekayaan alam ini dikuras selama 32 tahun ditambah 10 tahun tapi merasa tidak cukup juga. Dan karena itu, mereka masih ingin terus berkuasa. Insya Allah, perjuangan rakyat Indonesia tidak akan pernah berhenti. Dan runtuhnya Amerika ini pertanda kekuatan para pengganggu di dalam negeri ini juga akan pudar. Kalau mereka tidak berhenti dari makarnya itu, akan tahu sendiri akibatnya. Begitulah kura-kura.